Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya kita dapat menyempurnakan amal saleh. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah pada setiap keadaan dan kondisi. Dan alhamdulillah dengan karpet yang baru sehingga lebih memberikan kenyamanan, ketenangan. Maka berbicara tentang berdoa ketika melihat saudara kita memakai barang baru, maka kita doakan ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah mati syahid. Ini doa di antara doa ketika kita melihat saudara kita punya barang baru. Apa doanya? Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Cuma biasanya Ustadz menambahkan kalimat terakhir di belakang, kalimat sendiri. Wa asta'iru ghadan. Dan besok saya pinjam barangnya. Itu terakhir bukan doa, itu tambahan Ustadz. Umat yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala kita akan mengambil faidah-faidah hikmah dari firman Allah dalam surat Yusuf. Maka sebelum kita mengambil faidah, ibrah, pesan-pesan dalam ayat-ayat dari surat Yusuf, maka sebagai muqaddimah teringat dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika kita mengkaji ayat demi ayat, hadis demi hadis, tentunya terkadang ada satu atau beberapa ayat yang menjadi ayat teristimewa dalam diri kita. Kita tentunya tidak memaksakan agar semuanya itu dipahami dan ditadaburi dan semuanya itu kita kuasai. Terkadang hanya beberapa ayat, namun ayat itu yang sangat dia cintai, dia pegang dan dijadikan sebagai bimbingan dalam hidupnya. Jangankan kita, seorang sahabat yang mulia bernama Abdurrahman bin Auf, ketika dia membaca firman Allah dalam surat Al-Hasyr di ayat 9. Surat Al-Hasyr di ayat 9. Yang di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji generasi pertama dari para sahabat. Siapakah mereka? As-sabiqun al-awwalun al-muhajirin wal ansar.
Maka di ayat 8 dari Al-Hasyr pujian Allah kepada Al-Muhajirin. Di ayat 9 dari Al-Hasyr pujian Allah kepada Al-Ansar. Al-Ansar mereka adalah orang yang menolong, menyambut, mengayomi para sahabat Al-Muhajirin ketika mereka berhijrah di negeri Madinah. Maka Allah memuji mereka dengan pujian yang indah. Allah menegaskan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mereka telah menempati kota Madinah yang dulunya namanya adalah Yathrib. Kemudian ketika Rasul datang ke tempat tersebut dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Yang Allah sebutkan mereka para Ansar yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka ada keinginan dari apa-apa yang sudah mereka telah berikan kepada kaum Muhajirin. Karena kaum Muhajirin ketika datang di kota Madinah itu gak punya apa-apa, miskin. Kenapa miskin? Karena syarat hijrah tidak boleh bawa harta. Yang mau hijrah ke kota Madinah silahkan. Namun apa? Tanahmu, rumahmu, hartamu jangan dibawa dan menjadi hak milik kita orang Mekah. Maka kaum Muhajirin ketika hijrah itu dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah ridhonya Allah dan Rasul. Namun orang-orang Ansar yu'ziruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka isar. Apa itu isar? Mendahulukan kebutuhan dirinya, mendahulukan kebutuhan saudaranya atas dirinya. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka juga membutuhkan. Dan ini banyak kisahnya kaum Ansar itu ketika mereka menjamu kaum Muhajirin, mereka itu gak punya apa-apa. Namun mereka izhar, memuliakan tamunya, memuliakan saudara-saudaranya. Maka Allah memuji. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan, dijaga dari sifat kikir. Asyuh, bakhil terhadap orang lain dan bakhil terhadap diri sendiri. Maka Allah menegaskan barang siapa yang dijaga dari sifat kekikiran, maka merekalah orang-orang beruntung. Ini ayat begitu istimewa di hati siapa? Abdurrahman bin Auf. Tahukah kita siapa Abdurrahman bin Auf? Jika disebut nama Abdurrahman bin Auf, maka salah satu di antara saudagar yang kaya raya dari kalangan para sahabat. Jika disebut nama Abdurrahman bin Auf, maka semua orang tahu dia adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tahukah kita apa doa Abdurrahman bin Auf ketika dia tawaf? Sepanjang tawafnya 7 kali putaran, yang dibacanya satu doa. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Maka ketika Hasan al-Basri sedang tawaf dan beliau tidak tahu, ya semua para sahabat, ketika beliau tawaf dia bilang, orang tua itu siapa? Setiap kali berputar dalam tawaf doanya cuma satu. Maka orang-orang mengatakan, tahukah engkau dia adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Yang kita ingin ambil dari kisah beliau, tidak semua ayat tentunya. Tentunya kalau seseorang ya bisa semua yang lebih utama. Namun ada beberapa ayat yang terkadang itu yang paling berkesan di dalam
hati kita. Demikian juga dengan kisah Abdurrahman bin Auf. Ayat ini paling berkesan pada dirinya sehingga doanya yang diminta adalah agar dijaga dari sifat kekikiran. Ini di antara sirah kisah yang kita bisa mengambil pelajaran. Yang mungkin dalam kajian kita, dalam pelajaran kita, ada ayat-ayat, gak semua ayat yang kita terkadang lupa atau mungkin tidak paham. Namun ada beberapa ayat yang menjadi ayat yang sangat indah di dalam hati kita. Maka semoga kita bisa menemukan hati kita di antara ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika berkata Yusuf kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang. Dan matahari dan bulan, aku melihatnya mereka sujud kepadaku." Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di awal kita sebutkan di antara sebab surat Yusuf disifati dengan ahsanul qasas. Kisah yang paling indah, sebaik-baiknya kisah dalam Al-Qur'an atau sebaik-banyak kisah dari kisah perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang agar Nabi Muhammad mengambil pelajaran dari kisahnya Yusuf. Nabi Muhammad saja diperintahkan mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf. Dan pesan Allah kepada nabinya juga pesannya untuk umatnya. Maka di antara perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam melihat mimpi. Kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam bermulai dari mimpi dan berakhir pada kenyataan. Maka jangan pernah takut untuk bermimpi yang indah. Bercita-citalah yang terbaik. Bercita-citalah yang terindah. Dan kita sebutkan di awal, Nabi Yusuf alaihissalam melihat 2 mimpi. Namun hanya disebutkan satu dalam Quran. Karena yang paling utama. Dan tentunya tidak semuanya perjalanannya disebutkan dalam Quran. Hanya bagian-bagian yang paling istimewa. Seperti kehidupan kita. Kehidupan kita dari A sampai sekarang kan panjang itu. Kalau dibukukan, dinovelkan berapa halaman? Berjilid-jilid. Namun apakah kita itu akan menulis semuanya? Enggak, hanya poin-poin yang penting. Ketika dulu remaja, ketika berjumpa dengan belahan, kemudian ketika sudah punya anak, kemudian menjadi nenek, kemudian dan seterusnya. Hanya yang poin-poin yang penting. Maka 2 mimpi itu pada Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi pertama terjadi di bumi dan mimpi kedua terjadi di langit. Mimpi yang pertama Nabi Yusuf alaihissalam sedang bermain-main dengan saudaranya, kemudian mengambil ranting.
Karena anaknya Nabi Yakub alaihissalam itu pengembala kambing. Dan tidaklah ada seorang nabi melainkan dulunya pernah mengembala kambing. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulunya pernah mengembala kambing. Maka mimpi yang pertama ketika sedang mengembala kambing, Nabi Yusuf dan saudaranya mengambil ranting dari pohon. Setelah mengambil ranting, kemudian mereka pergi ke tanah yang lapang, kemudian ditancapkan. Ketika masing-masing menancapkan, ternyata yang tumbuh itu hanya rantingnya Yusuf. Yang lainnya mati kemudian diikat dengan akar-akar rantingnya Nabi Yusuf yang tumbuh berkembang. Dan Nabi Yakub alaihissalam punya ilmu takwil mimpi. Dan ini ada ilmunya. Apa ilmu? Takwil mimpi. Kalau mimpi yang buruk, gak usah diceritain. Kalau mimpi yang indah, berdoa. Maka mimpi ini ditakwilkan oleh Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya namamu akan terangkat mulia. Adapun nama-nama saudaranya tidak terangkat. Di antara nikmat dalam hidup adalah kita punya nama yang harum. Kita punya kebaikan yang kebaikan itu dikenang oleh banyak orang sehingga menjadi amal jariah. Karena setiap dari kita pasti akan pergi meninggalkan. Sehingga ada sebuah ungkapan, jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan warisannya mana? Dibagi-bagi. Manusia mati meninggalkan nama, maka selama nyawa masih di kandung badan, nafas masih berhembus, harumkanlah nama. Bahkan Allah menegaskan di antara nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrok. Kami akan angkat tinggi sebutan namamu. Sampai sekarang Nabi Muhammad disebut. Sampai sekarang nama Nabi Muhammad disebut. Siapa yang mengekalkan namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang pertama disebutkan pada mimpi Nabi Yusuf, namanya akan terangkat, diingat-ingat, disebut-sebut, sedangkan nama saudara-saudaranya tidak. Coba, kenal Nabi Yusuf? Pernah dengar nama Nabi Yusuf? Nah, coba sebutkan nama-nama saudaranya yang lain. Susah kan? Susah kan? Binyamin saudaranya, oke. Yang lain? Mana? Yahuda, Lia. Enggak kan? Namun Nabi Yusuf, ibu-ibu tahu enggak Nabi yang paling ganteng siapa? Langsung tahu. Maka mimpi yang pertama, nama Nabi Yusuf akan diangkat. Mimpi yang kedua, dan diangkatnya nama adalah mulkun fil ardi, kerajaan di muka bumi.
Mimpi yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang. Kemudian diikuti oleh matahari dan bulan. Semuanya bersujud. Disebutkan bintang-bintang. Matahari dan bulan. Kalau matahari dan bulan kita ketahui orang tuanya. Asy-Syams bapaknya, Al-Qamar ibunya, namun bukan ibu kandungnya. Khalah, bibinya. Yang di awal kita sebutkan bahwasanya ibunda Nabi Yusuf alaihissalam itu meninggal ketika melahirkan Binyamin. Kemudian yang bintang-bintang adalah saudara-saudaranya. Disebutkan bintang-bintang. Bintang di mana? Di langit. Dan sesuatu yang paling indah di langit apa? Bintang-bintang. Oleh karenanya kalau seorang suami ingin memuji istrinya, ketika melihat ada hitam-hitam di pipinya apa? Jerawat. Bukan jerawat, bintang. Betapa indahnya wajahmu yang penuh dengan bintang-bintang. Indahnya langit karena bintang-bintang. Dan memang hiasan langit adalah bintang dan hiasan bumi adalah jerawat lagi. Bukan. Hiasan bumi adalah pepohonan. Indahnya bumi itu kan ada hijau-hijauan. Makanya ibu-ibu suka nanam apa, Bu? Ibu-ibu suka nanam apa, Bu? Bunga. Tumbuh-tumbuhan. Allah menegaskan dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wan najmu yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najm, apa najm? Bintang. Wasyajar, syajarah, pohon, yasjudan, keduanya sujud. Kenapa disebutkan bintang-bintang dan pepohonan? Karena yang indah di langit adalah bintang-bintang dan indahnya bumi dengan pohon. Makanya orang Arab kalau pergi ke Indonesia bilangnya surga. Surga. Bumi Indonesia surga. Sampai dulu saya itu ada syekh main di lapangan kan pas musim hujan tuh banyak hijau-hijau. Melihat pohon yang disentuh kemudian itu apa itu? Putri malu. Itu apa? Ketika mainan putri malu sampai difoto-foto. Kenapa? Ini indah. Maka indahnya bumi dengan pohon-pohon. Kalau tidak ada pohon-pohon, gersang, panas. Maka jika tadi apa? Pohon yang ada di bumi adalah sebutan nama Nabi Yusuf akan kekal. Adapun bintang-bintang apa maknanya, takwilnya? Khobarus sama, berita langit. Maka ditakwilkan oleh Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya bintang-bintang itu adalah berita langit. Allah menegaskan dalam firman-Nya wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka wahyu akan datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini apa? Yang lebih berat. Jika di dunia mendapatkan kerajaan sehingga namanya kekal, maka yang kedua Nabi Yusuf mendapatkan berita langit.
Maka siapakah yang mendapatkan berita langit? Nabi. Manakah yang lebih istimewa, nikmat dunia apa nikmat langit? Langit. Maka dari sinilah apa? Nabi Yakub alaihissalam langsung mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yak. Jangan ceritakan mimpimu. Maka pada ayat yang keempat ada beberapa faedah. Yang pertama adalah mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan Rasulullah SAW pertama-tama yang beliau dapatkan dari wahyu berupa mimpi sebelum ayat Quran turun. Sehingga Rasulullah SAW melihat di mimpinya seperti kayak potongan waktu subuh. Maksudnya apa yang beliau lihat di malam harinya besoknya terjadi. Sampai akhirnya beliau dijadikan hatinya suka menyendiri, merenungkan. Akhirnya beliau mengambil tempat perenungan di Gua Hiro. Kenapa yang dipilih Gua Hiro? Karena di Gua Hiro orang bisa melihat Ka'bah secara utuh. Dan ketika melihat dari Ka'bah, dari kejauhan, itu keindahan. Kenapa keindahan? Karena kalau dilihat dari dekat, saat itu Ka'bah banyak berhala-berhala. Ka'bah itu indah jika dilihat dengan mata iman, mata hati dengan keimanan. Namun pada saat itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Ada 360 patung, bayangkan. Ka'bah segitu, Bu. Ada berapa? 360 patung. Masing-masing suku kabilah punya patungnya. Maka beliau mengambil tempat Gua Hiro sambil merenungkan dan melihat Ka'bah. Sampai turun kepadanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah apa? Wahyu Quran pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, faedah yang kita bisa ambil dari firman Allah, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya. Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya, wahai bapakku, aku melihat mimpi. 11 bulan dan matahari bintang sujud kepadaku. Hal ini menegaskan bukti kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Dengan anak berani menceritakan apa yang dialaminya. Dan ini tarbiyah. Seorang bapak murabbi. Apa itu murabbi? Pendidik. Seorang anak mutarabbi, yang dididik. Maka tanda berhasilnya tarbiyah, tanda berhasilnya tarbiyah jika orang yang didik berani cerita kepada yang didiknya. Kita semua punya anak, alhamdulillah. Jika kita ini berhasil dalam mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita, kedekatannya itu benar-benar berhasil, maka buktinya apa? Sejauh mana anak bercerita kepada kita. Maka jika ada seorang anak yang tidak mau cerita kepada orang tuanya, berarti ada masalah. Demikian juga jika ada seorang ustadz, seorang pengajar, guru, dia punya murid, kemudian anaknya, anak didiknya tidak pernah cerita kepadanya tentang dirinya, maka masih kurang berhasil. Karena bukti tanda keberhasilan dalam tarbiyah ketika si anak yang dididik berani membuka lembaran-lembarannya. Ketika kita punya masalah, punya privasi, kepada siapa kita ceritakan? Orang yang kita yakini percaya atau orang yang nggak kita percayai? Orang yang kita percayai.
Maka jika ada seorang murabbi, seorang pendidik, seorang ustadz, siapa saja tokohnya, jika tidak pernah mendengarkan cerita dari yang dididik, maka kurang. Dan Rasulullah SAW adalah seorang murabbi yang luar biasa. Semua para sahabat merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat itu merasa dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Kira-kira semua ustadz bisa gak itu? Susah. Memang apa? Yang menjadi uswatun hasanah Rasulullah. Ustadz hanya menyampaikan, melanjutkan. Atau seorang guru hanya melanjutkan. Maka jika ingin mengetahui seberapa berhasilnya sebuah tarbiyah, tanyakan kepadanya, sudah pernahkah mendapatkan curhatan cerita dari yang dididik? Karena hubungan seorang murabbi dengan mutarabbiyahnya bukan hubungan yang terbatas, namun saling membuka diri. Seorang murabbi seperti dokter. Dokter. Kenapa ustadz dijadikan ustadz? Karena kita percaya dia yang bisa menuntun kita untuk menuju Allah. Kenapa kita memuliakan seorang guru? Karena kita percaya mereka yang bisa mendidik anak kita. Kenapa Allah titipkan anak-anak kepada kita? Karena Allah memberikan kepercayaan untuk bisa mengarahkan anak-anak. Dan bukti keberhasilan tarbiyah ketika anak didikmu berani curhat dari sebuah masalah yang dia alami. Nah, tidak semua privasi itu kita sampaikan kepada orang. Enggak. Kita hanya sampaikan kepada orang-orang yang kita percaya, kita nyaman. Dan itulah apa? Tarbiyah siapa? Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Terbuka. Orang tua, pengajar, tokoh, pendidik, ustadz, siapa saja, dia adalah orang yang dimintai apa? Contoh, dimintai pendapatnya. Sebagai seorang dokter, kalau bahasa ilmu tarbiyah, pengajar, pendidik seperti kayak dokter. Jadi jika ditanya, Ustadz, dulu kuliahnya jurusan apa? Dokter. Dokter apa? Dokter hati. Mahal aja, Bu. Kuliahnya mahal ya, dokter. Dan dokter ketika dia memberikan obat, itu sesuai dengan penyakit yang diderita. Kalau ada pasien, kemudian apa? Dia sakit, namun tidak memberitahukan sakitnya apa. Kira-kira dokternya bisa ngasih resep enggak? Enggak. Datang pasien sakit pegang apa? Hatinya. Padahal yang sakit kepalanya. Dikasih dokter apa? Dokter ngasih resep obat sakit jantung, hati gitu. Ternyata yang sakit adalah kepala. Sampai rumah pingsan. Kenapa? Salah obat. Kenapa bisa salah obat? Karena tidak ada keterbukaan. Maka jika ingin mendapatkan obat harus apa? Terbuka. Apa masalahnya? Apa keluhannya? Ngomong. Sampaikan. Dan itu tidak akan terjadi kepada orang yang kurang dipercaya. Maka seorang murabbi yang berhasil adalah ketika bisa membuka. Tidak ada penghalang, pembatas antara dia dengan orang yang dididik. Sehingga kita bisa melihat anak kita ini dengan kita tertutup atau terbuka. Jika tertutup, maka apa? Kita yang harus apa? Bermuhasabah. Kenapa?
Siapakah yang lebih sayang kepada anak? Orang tua atau orang lain? Orang tua. Kalau orang lain bisa memanfaatkan, orang tua nggak mungkin. Kalau orang lain itu saat baik-baik saja dibaikin, saat tidak baik ditinggalkan. Adapun orang tua, seburuk apapun anaknya, tetap dia akan menyayangi. Dulunya mungkin pernah mengecewakan hati orang tua, pernah menyakiti orang tua, bagaimanapun keadaannya tetap apa? Dia menjadikan sebagai anak. Itulah kasih sayang orang tua. Oh, tidak ada batasnya. Kasih sayang orang tua sepanjang tidak ada batasnya. Makanya Bu, saya itu kalau punya tim ustadz ngajar di pesantren, setelah dia ngajar 1 semester atau setahun, saya tanya, sudah berapa santri yang sudah curhat kepada antum Ustaz? Enggak ada, gagalan. Gagalan terjadi Ustaz. Jika ada santri yang sudah curhat, antum berhasil. Berarti apa? Muamalah antum dengan santri luar biasa. Sampai apa? Santri berani membuka privasinya. Membuka dirinya untuk dia mengeluhkan atau menyampaikan masalahnya. Sehingga ini PR bagi orang tua, para pendidik, siapa saja, hatta seorang ustadz harus punya apa? Kedekatan dengan jamaahnya. Tentunya apa? Kedekatan dalam batasan syar'i, bukan kedekatan yang lain-lain, bukan. Dan Rasulullah SAW semua para sahabat curhat kepadanya sampai Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Karena ada seorang perempuan yang curhat mengeluhkan tentang perbuatan suaminya. Dan banyak ayatnya. Kenapa? Rasulullah SAW murabbi yang sukses, berhasil. Ayat setelahnya. Ayat yang kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kurang besar ya tulisannya? Cukup ya? Cukup. Ntar dikirim. Ntar saya kirim ke panitia. Berkata Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai seorang ayah, ya bunayya, wahai anakku sayang. Sampai panggilannya luar biasa. Sebagaimana Nabi Yusuf itu memanggil bapaknya bukan dengan panggilan ya abati, bukan ya abi. Dalam bahasa Arab, manakah yang lebih dalam dan lebih dekat maknanya? Abi atau abati? Abati. Jadi kalau bahasa kita gimana, Pak? Anak kita manggil kita sebagai orang tua. Wahai ayahku sayang. Gak dipanggil namanya. Safar, Safar. Aduh. Ini apa? Anak kebangetan. Wahai ayahku. Wahai. Pokoknya apa? Tadi. Bentuk kasih sayang. Bentuk apa? Memuliakan. Bentar Bu. Suaranya habis sedikit. Tes ya. Suaranya sudah balik lagi. Qala ya bunayya, berkata Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku sayang.
Tidak memanggil dengan ya ibni. Enggak, kurang. Manakah yang lebih dalam maknanya? Ya ibni atau ya bunaya? Ya bunaya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya bunayati. Kalau laki-laki apa? Ya bunaya. Kalau perempuan ya bunayati. Kalau bapak ya abadi. Kalau ibu ya ummah. Bahasa Arab ya ummah. Kalau suami kepada istri, hah? Pakai bahasa Indonesia bahasanya. Ya macam-macam. Nah, Nabi Yakub berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang. Panggilan-panggilan yang paling tersayang. Kalau kita bahasa Indonesia kita, wahai hatiku, wahai anak sayangku, wahai, yang menunjukkan kasih sayang yang sangat dalam. Apa pesan Nabi Yakub alaihissalam? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu. Disebutkan apa? Ditunjukkan masalah. La taqsus ru'yaka. Jangan ceritakan mimpimu. Ala ikhwatika, pada saudara-saudaramu. Kenapa tidak boleh diceritakan? Disebutkan sebabnya. Fayakidu laka kaida. Khawatirnya mereka akan membuat makar. Dari mana datangnya makar ini? Dari mana, Bu? Kok bisa timbul rasa iri dari mana? Siapa yang membuat sumber makar, sumber kejahatan? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan. Munculnya perpecahan keluarga sebabnya siapa? Syaitan. Sehingga siapa yang disalahkan? Syaitan. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa yang disalahkan setan melulu ya? Memang apa? Yang membisik-bisiki, yang ngajak-ngajak, yang mendorong untuk berbuat keburukan siapa? Nas Quran. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Dan kalimat ini nanti disebutkan oleh Nabi Yusuf di akhir. Ketika sudah memberikan maaf semuanya, kemudian mengatakan, karena setan memecah belah kita. Setan itu yang ingin kita berpecah belah. Dan setan kalau dia ingin membuat masalah, bikin masalah yang paling besar. Maksudnya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka yang paling diincar oleh setan, dosa besar atau kecil? Ujungnya dosa besar. Mungkin langkah-langkahnya kecil-kecil dulu. Ada seseorang mengatakan, Ustadz, kenapa sih kalau majelis taklim banyak masalahnya? Tapi ketika bergaul dengan yang sono-sono, yang sono-sono, nggak ada masalah. Pernah dengar itu? Nggak dengar, alhamdulillah. Kalau kita dengan kerabat dekat saat berantem dulu. Namun kalau kita temenan dengan yang di luar sana bukan siapa-siapa, adem ayem. Ada yang gitu? Sampai ada istilah orang Arab, al-aqarib aqarib. Al-aqarib aqarib, pakai hamzah dan ain. Kerabat dekat itu seperti kayak kalajengking. Apa maksudnya? Kalajengking gimana? Masih apa? Kalau keluarga besar itu, aduh, kayak kalajengking. Sampai muncul kata-kata seperti ini.
Kenapa? Karena setan tuh ingin pecah pada dosa besar. Kalau pecah dengan yang lainnya kecil. Namun kalau perpecahan keluarga, ini yang paling besar dosanya. Namanya maling, tahu maling Bu ya? Mencari rumah yang banyak isinya atau rumah yang nggak ada isinya, atau isinya dikit lah. Cari rumah yang bagus, yang banyak isinya. Maka rumah yang bagus tadi loh, diincar itu. Itulah setan. Setan pengen cari yang makanan yang paling besar. Kalau bertemanan dengan orang-orang yang di luar, Ustaz, yang nggak kita bukan siapa-siapa, itu adem ayem. Tapi kok keluarga sendiri, kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry tahu ya? Kucing-kucingan. Kenapa? Setan itu pinter. Musuh yang nyata. Musuh itu mencari kelemahan yang paling besar. Kayak maling, maling itu akan mencari apa? Barang yang paling mahal. Yang paling mahal. Makanya kalau kalau dulu ke pengajian pakai motor-motor yang zaman 9 Astrea. Itu masih apa? Meskipun digantungin aman. Kenapa? Oh, itu nyalakannya saja susah. Terkadang tengah jalan mati sendiri. Jadi ketika sholat tenang, ketika bayar Astrea. Tapi ketika sudah beli motor yang baru, yang mahal, Vespa yang itu loh, yang keren-keren dulu, itu sholatnya nggak tenang sekarang. Allahu Akbar. Itu satpamnya sudah datang belum ya? Gerbangnya sudah tutup belum ya? Kenapa? Was-was. Kenapa? Malingnya itu ngincar yang bagus. Demikian juga dengan setan. Maka Nabi Yakub alaihissalam memberikan pengetahuan, wahai Yusuf, jangan ceritakan. Kenapa? Kalau kamu ceritakan, ada keburukan yang datang dari saudara-saudaramu. Dan sumber keburukan itu adalah setan. Dan di antara bentuk tarbiyah, cara nasihat yang benar, memberikan nasihat yang sempurna, sebutkan alasannya. Bu, jangan gini. Nanti gini. Karena ini kayak gini. Sehingga orang itu semakin tertarik untuk mendengarkan, untuk mengambil nasihatnya. Kan disebutkan ilat, sebab. Dan ini diantara fun fit tarbiyah, seni dalam menyampaikan pesan tarbiyah. Maka dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, seyogyanya seorang hamba menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan keburukan. Menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Kenapa tidak boleh diceritakan mimpinya? Khawatir jika nanti terjadi keburukan kepada dirinya. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim itu sebelum terjadi sesuatu menjauhi sebab-sebabnya. Dan di antara bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anak menjauhkan keburukan. Kita punya anak main apa itu? Game. Sekarang zaman ini hampir semua yang kebanyakan
Bahkan sampai ketika datang liburan anak pesantren, itu banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya apa? HP, main game. Dan tidak hanya pada anak-anak. Yang bilang bapak-bapaknya tahu sayang. Bapak-bapaknya, emak-emaknya juga. Dan sekarang ada lagi pinjol. Banyak enggak? Banyak. Sehingga Pak, jangan sesekali memudah-mudahkan diri untuk pinjam yang tidak jelas. Orang punya hutang itu hamun bil laili wa dunun bin nahar. Malamnya gelisah, siangnya terhinakan. Kejar-kejar terus. Kayak kalau memang kalau udah sabar dulu. Kalau nggak bisa ya sudah, sekali jangan diulangi lagi. Mending sabar. Ini banyak kasus pinjol. Muridnya kena, gurunya kena. Dan berakumulasi terus. Nah, memang seperti itulah Pak. Pinjaman-pinjam pinjol. Ketika meminjamkan kayak malaikat rahmat. Tapi ketika sudah menagih, malaikat azab. Bu, pernah dengar gak ada orang kena pinjol sampai bunuh diri? Jangan bilang banyak, ada. Maka seorang bapak yang pendidik yang baik menjauhkan segala bentuk keburukan dari anak-anaknya. Jika memang HP itu tidak baik, game tidak baik, larang. Meskipun harus nangis. Manakah yang lebih sayang, membiarkan atau memaksa sebentar? Jangan dibentak, nggak boleh membentak anak. Ini apa? Ini tarbiyah modern zaman sekarang. Nah, ayo HP-nya dilepas. Ayo, sudah malam. Halus, kan nggak boleh. Kan nggak boleh membentak, nggak boleh marah. Jangan bilang jangan. Ayat Qur'annya apa? La taksus. Jangan. Kira-kira Bu, kalau punya anak suka main game, nah ayo lepas. Sudah malam, besok mau sekolah. Itu biasanya ibunya. Enggak selesai datang bapaknya. Langsung ditinggal. Jadi mana yang lebih istimewa? Tarbiyah Islam apa tarbiyah Barat? Islam. Kita itu sudah penuh dengan tarbiyah. Kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran. Tibyana kulli syai', penjelas segala sesuatu. Faedah yang kedua, boleh menyebutkan keburukan seseorang dengan tujuan memberikan peringatan bagi yang lainnya. Mana buktinya? Jangan ceritakan mimpimu, agar nanti saudara-saudaramu tidak membuat makar. Jadi, yang berbuat makar siapa? Menyebutkan keburukan seseorang boleh,
dengan tujuan memberikan peringatan kepada yang lainnya biar tidak terkena keburukannya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Fatimah binti Qais, seorang perempuan yang dalam satu waktu datang dua laki-laki yang melamar. Hebat gak? Masya Allah. Satu Abu Jaham, kedua lupa saya namanya. Dua sahabat. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, siapa yang saya pilih dari keduanya? Abu Jaham atau Muawiyah? Nah, Abu Jaham wa Muawiyah. Kisah siapa? Fatimah bintu Qais. Maka Rasul mengatakan, amma Abul Jaham fadarrabul nisa, atau la yanzil asahu min atiqihi. Abul Jaham ini orangnya orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya kiasan. Abul Jaham ini suka mudah memukul perempuan. Jadi kalau kesel dikit main pukul, main lempar. Ya, mungkin ada kan kayak gitu. Gampang mukul. Wa amma Muawiyah fasa'luk. Adapun Muawiyah ini apa? Orangnya miskin. Tidak punya harta. Jadi gimana, Bu? Datang dua laki-laki, satunya tukang mukul, tapi berkecukupan. Satunya kurang harta. Gimana? Kata ibu-ibu, skip. Kemudian disuruh menikah dengan Zaid. Maka menyebutkan Muawiyah miskin, Abul Jaham suka pukul, kekurangan tidak? Keburukan tidak? Boleh disebutkan? Ketika ada yang minta saran atau ingin memberikan peringatan biar tidak mengenai dirinya. Namun kalau menjadi omongan pabrik sebagai konsumsi pembicaraan di majelis, nggak boleh, itu ghibah. Namun jika ada maslahat yang dituju, siapa yang pinjam? Si fulan. Oh, jangan. Sudah banyak kasus. Kalau dia pinjam, bukan nggak kembali, lupa. Mungkin kalau diingatkan dia kembalikan. Maka boleh menyebutkan keburukan seseorang dengan tujuan memberikan peringatan bagi yang lainnya. Yang ketiga, setan adalah musuh yang nyata. Jika ada musuh, dia tersenyum, tandanya ridho atau ada sesuatu. Musuh tetap musuh. Sehingga seorang penyair mengatakan, jika engkau melihat singa menampakkan taringnya dengan senyum di hadapanmu, jangan engkau kira singa sedang senyum kepadamu. Jadi kalau ada singa senyum, menampakkan taringnya di kandangnya, jangan dikira apa? Singa sedang senyum, tertawa, ngajak main-main. Enggak, itu apa? Singanya lapar. Yang keempat, merahasiakan kenikmatan dari orang lain yang berpotensi iri. Ada di antara manusia itu yang suka irian. Ada di antara manusia yang santai-santai saja.
Maka kepada orang yang berpotensi iri, maka Pak, utamanya rahasiakan. Rasulullah SAW bersabda di antaranya, "Uqdu hawaijakum bil kitman," hadis riwayat Ahmad. Tunaikan hajatmu dengan menyembunyikan. Jangan banyak diceritakan. Jika mau diceritakan, ceritakan kepada orang yang aman. Terus gimana dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat terakhir? Wa amma bi ni'mati rabbika. Kan banyak orang mengatakan tahadus bi ni'mah, Ustaz, saya ini. Kalau Ustaz aman insyaallah kan. Ustaz iri enggak? Ya jarang-jarang. Enggak ada insyaallah. Maka apa? Para ulama memberikan penjelasan. Dalam surat Ad-Duha, adapun terhadap nikmat Rabbmu ceritakanlah, masih pujian. Ketika dikasih nikmat, alhamdulillah, memuji Allah. Itulah Pak, di antara bentuk menceritakan nikmat. Alhamdulillah dikasih air putih, alhamdulillah dikasih es, jus, jambu, alhamdulillah dikasih apa lagi nanti? Nah, tahadus bin nikmat dengan apa? Memuji Allah. Yang kedua, jika kenikmatannya belum terjadi, jangan ceritakan. Maksudnya belum terjadi. Si fulan mau dikasih hadiah umroh, baru dikasih tahu, sudah cerita kemana? Mana? Ternyata enggak. Maka jika belum terjadi, jangan diceritakan. Kapan diceritakan? Jika sudah berangkat. Alhamdulillah, sudah berangkat. Sudah terjadi. Atau yang ketiga tadi, silahkan diceritakan kepada orang-orang yang aman. Siapa orang-orang yang aman? Siapa orang-orang yang aman dalam kehidupan kita? Orang yang paling aman yang ibu ceritain privasi ibu siapa? Suami. Paling aman itu suami. Saking amannya ibu tanya lagi lupa dia. Ini rahasia umum yang saya buka kartunya Bu ya. Ya. Terus gimana Bi? Apa ya kalian? Paling aman apa? Suami. Saking amannya sampai dia apa? Lupa. Dan dari sini juga menegaskan tentang bahaya sifat iri. Tak tertulis ya, poin kelima. Bahaya dari sifat iri. Dosa yang pertama kali Allah didurhakai di langit dan di bumi, dosa iri. Dan semua dosa itu kembali kepada tiga dosa yang utama. Sombong, iri, ketiga, rakus. Semua dosa-dosa yang lain itu muaranya, sumbernya dari tiga dosa. Pertama, sombong. Dua, iri. Tiga, rakus. Sombong dan iri, siapa pelakunya pertama kali? Iblis. Iblis ketika melihat Nabi Adam dikasih kenikmatan, iri. Iblis ketika diri sujud, sombong.
Itu dosanya iblis. Adapun Nabi Adam alaihissalam tergelincir akhirnya jatuh dari surga ke dunia. Apa sebabnya? Rakus. Meskipun sebabnya itu apa? Karena ditipu oleh iblis. Namun karena pendorongnya adalah ada rakusan. Seperti apa bahaya sifat iri jika dibiarkan? Sifat iri jika dibiarkan bisa sampai tingkatan membunuh. Terjadi atau tidak? Seperti irinya Qabil kepada ya Allah. Saudara berani membunuh saudaranya sendiri. Kira-kira kebayang nggak? Saudara berani membunuh saudara sendiri, kebayang nggak? Fitrahnya manusia. Enggak kan? Namun terjadi. Ada nggak orang itu berantem karena warisan? Berarti terjadi. Sampai masing-masing bawa parang. Kalau karena saling merebutkan perkara warisan. Kalau dipikir secara normal dan sehat itu, ya Allah, betapa buruknya. Hartanya bukan hartanya dia, harta orang tuanya dikasih, tinggal nerima. Namun karena sifat rakusnya, sifat iri dengan saudara, akhirnya apa? Aneh. Wa ta'kuluna turasa aklan. Mereka memakan harta warisan dengan cara lobak. Maka dengan kita mengkaji apa? Kita bisa menjawab ternyata sifat itu buruk dalam kehidupan. Merusak kehidupan dunia, merusak kehidupan akhirat seorang hamba. Yang rusak tidak hanya dunianya, rusak dunianya, rusak akhiratnya. Ayat setelahnya Allah menegaskan, wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Rabbmu memilihmu menjadi seorang nabi. Siapa yang dipilih? Yusuf alaihissalam. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu takwil mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu bisa mentakwil mimpi. Ada orang mimpi, dijelaskan sama Yusuf alaihissalam. Sebagaimana Yusuf bisa mentakwil mimpi, bapaknya dulu siapa? Yakub yang mentakwil mimpi Yusuf. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, Allah menyempurnakan nikmat kepadamu wahai Yusuf. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha 'ala abawaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat kepada kedua nenek moyang. Siapa? Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Faedah yang pertama, Allah memilih. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Bahwasanya Allah memiliki hak memilih. Dan jika Allah memilih, pasti ada sebab. Nggak mungkin tiba-tiba dipilih. Ibu-ibu kalau beli durian, milih nggak? Kenapa yang dipilih yang itu? Kenapa? Yang manis, kemudian apa lagi?
Gimana cara, siapa yang bisa milih durian ini? Katanya kok diendus. Allah memiliki hak memilih. Dan jika Allah memilih pasti apa? Ada sebab. Maka jika kita ingin menjadi hamba pilihan Allah, datangkan sebabnya. Kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya wal Mursalin? Karena setelah melewati ujian demi ujian lulus, dikasih hadiah. Inni ja'il kalinas imama. Kok imamnya manusia? Demikian juga, kenapa Allah memilih Nabi Yusuf menjadi nabi? Karena apa? Nabi Yusuf mendatangkan sebab-sebabnya. Maka seorang orang mengatakan, jika engkau ingin mengetahui di mana kedudukanmu di sisi Allah, lihat dari sekarang di mana Allah menempatkan dirimu. Nah, kalau kita ingin tahu, kira-kira saya ini di mata Allah itu diperhitungkan nggak, misalnya dimuliakan nggak, mulia nggak di sisi Allah. Lihat saja di mana Allah menempatkan dirimu saat ini. Bagaimana keadaan? Salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, baik juga orang yang mendapatkan ujian. Ada nggak tanda kebaikan? Jika Allah mencintai hambanya, Allah kasih ujian. Karena dia sekolah. Sekolahnya apa? Nanti ngaji, kemudian apa? Sholat. Yang kedua, tidak pernah ngaji, nggak pernah sholat, sholat pun dua kali setahun. Kemudian dapat ujian, ya Allah, Allah sedang menguji hatiku. Sabar. Kapan sekolahnya? Nggak pernah kenal Allah, gila kena ujian, itu bukan ujian, musibah. Maka bedanya ujian dengan musibah, kalau ujian mendekatkan diri kepada Allah, kalau musibah menjauhkan, semakin jauh. Dikasih ujian, ingat Allah, tanda kebaikan. Maka jika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dari sekarang lihat di mana apa yang diperbuat sekarang hari ini. Jika masing-masing mencari, bermuhasabah. Saya itu semakin hari semakin kemana? Semakin baik, semakin kurang. Salat wajibnya, salat sunnahnya, hatinya semakin lembut atau semakin mudah tersinggung, hatinya semakin halus, lembut atau semakin kotor. Maka jika seseorang yang mendapatkan pilihan Allah, datangkan sebab-sebabnya. Di antara sebab, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "May idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada hambanya, Allah pakai. Maka ditanyakan, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah menggunakannya? Gimana Allah menggunakan kita? Rasul mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah berikan taufik, hidayah untuk beramal soleh yang baik sebelum wafat. Sebelum wafat, itu apa? Dikasih taufik. Dia itu dalam kebaikan. Semakin tua, semakin rajin ngaji, semakin banyak sholat, semakin banyak puasa, tanda kebaikan. Semakin dekat dengan waktunya pulang, semakin dekat kepada Allah.
Semakin tua, semakin dekat dengan waktunya pulang, semakin jauh. Berarti Allah nggak pakai. Di antara sebab yang lainnya, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan urusan agama. Sehingga dia tahu apa yang Allah minta dari saya. Maka siapapun yang punya ketertarikan untuk belajar, ini adalah tanda kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dalam menuntut ilmu. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadis. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, diajarkan ilmu ta'wil mimpi. Sehingga ilmu ta'wil mimpi itu ada. Namun apa? Harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan apa? Oh, saya bisa nih. Sepertinya wajah-wajah itu orang berhasil nih. Takwil mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Allah berikan Nabi Yusuf kenikmatan dan Allah sempurnakan. Dikatakan nikmat itu sempurna jika Allah berikan 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Allah berikan kepadamu dan bekasnya kepada keluarga besar Nabi Ya'qub. Dan memang seperti itu kan. Kenikmatan pada seseorang itu memberikan manfaat kebaikan pada orang-orang yang di sekelilingnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, siapa pertama kali yang harus bangga? Bani Hashim, Abdul Muthalib, sukunya Quraisy. Karena kebaikan, kenikmatan satu orang itu berdampak pada orang-orang yang di sekelilingnya. Misal ada kita punya anak kita itu ranking 1 misalnya. Siapa yang senang? Terangkat semuanya. Orang tuanya, mungkin apa? Kakak adiknya, mungkin juga tetangganya. Kemarin yang menang lomba tetangga saya itu. Bangga padahal Bang. Tetangganya. Maka kenikmatan pada seseorang itu memberi manfaat kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Yang kaya kakaknya, yang kecipratan siapa? Hah? Yang kaya dianya, yang dapat kebagian apa? Adik anaknya. Semuanya. Yang dapat warisan siapa? Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Kalau ada anak mahjub, tutup. Namun berhak mendapatkan wasiat. Jadi bagi ahli waris dapat warisnya, yang nggak dapat warisan boleh dikasih wasiat dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada waris, ada wasiat, ada hibah. Baik, poin ketiga. Allah Maha mengetahui kebaikan nikmat yang berhak diberi. Jadi Allahu alim, Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Karena Allah melihat kebaikan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Hakimun, Allah Maha bijaksana. Kepada siapa Allah meletakkan kebaikannya? Gak mungkin apa Allah itu
salah menempatkan kebaikan. Sedang duduk bareng nih, pinggir. Jangan dekat, rezeki saya mau turun nih. Enggak. Rezeki itu sudah tahu alamatnya. Kebaikan Allah sudah tahu alamatnya. Maka siapa yang menentukan dan membagi-bagi? Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Nabi Yusuf mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, siapa yang mendapatkan manfaat juga? Keluarga besarnya. Kenapa harus ada iri jika mereka juga mendapatkan kebaikan? Itulah setan merusak. Dan ketika Allah memberikan kebaikan, Allah tahu atau salah? Tahu, bijak. Apa itu bijak? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak mungkin salah. Yang salah itu mata kita. Oh, kok dia yang lulus ya? Kok nggak saya gitu? Yang salah itu mata kita. Kadang dibikin takjub dengan diri sendiri. Semua perbuatan Allah itu hikmah. Yang salah itu mata kita. Maka kalau nggak tahu, diam saja. Tunggu saja karunia dari Allah. Pernah ada suatu ketika seorang petani. Ini cerita saja petani. Seorang petani biasanya ngapain di kebunnya? Mencangkul, diterik panas yang panas. Akhirnya apa? Siang-siang apa itu? Istirahat bentar. Makan, minum kopi sambil habis makan kopi ngapain? Lay-lay bentar. Bersandar di bawah pohon. Anginnya sering-sering habis makan, angin sering-sering gimana? Sebelum tidur, lihat kebunnya. Ya Allah. Dan ya apa? Melihat apa itu? Buah yang besar, yang kuning. Labu. Labu itu pohonnya kecil, buahnya sangat besar. Sedangkan dia sedang bersandar di bawah pohon beringin. Pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Dipikir-pikir, kayaknya arsiteknya ada yang kurang nih. Mas apa? Membatin. Kayaknya ada yang kurang cara arsiteknya Allah ini. Kenapa? Karena ini pohonnya labu, kecil, pohon buahnya besar. Pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Kayaknya ada yang salah arsiteknya ini. Karena apa? Angin sepoi-sepoi, akhirnya apa? Hampir tidur terlelap. Tiba-tiba jatuh buah pohon beringin, kena kepalanya. Baru sadar. Astagfirullah. Seandainya pohon beringin itu besar, seandainya buahnya pohon beringin besar, kira-kira kepalanya jadi apa? Allahu Hakim. Allah itu maha bijak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memberikan kebaikan pasti pada tempatnya. Sehingga ketika jika ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, datangkan sebab-sebabnya. Karunia itu begitu luas. Cari. Apa yang Allah suka? Dibaca ayat Qur'annya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang baik. Ar-Rahimun yarhumur Rahman. Orang-orang yang mengkasih sayang manusia, makhluk Allah, akan dikasih sayangin Allah. Cari. Inna rabbaka alimun hakim. Ayat
7. Bentar. Ada yang kelewat, ada yang kelewat. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh pada Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lisail bagi orang yang bertanya-tanya. Baik bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika menceritakan kisah Nabi Yusuf itu Rasulullah tidak sezaman. Namun apa? Rasulullah SAW bisa menceritakan sebagai jawaban. Juga bagi orang-orang yang ingin tahu tentang bagaimana caranya Allah memberikan rahmat dan kebaikan. Itu ada pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena surat Yusuf itu hadir kepada Nabi Muhammad saat kapan? Di awal Amul Huzn, tahun kesedihan. Meninggalnya Khadijah, meninggal pamannya, suku Quraisy mengusir Nabi Muhammad. Padahal siapa suku Quraisy? Keluarga besar Nabi Muhammad sendiri. Semua orang-orang Quraisy itu pasti ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Namun kerabatnya justru yang mengusir Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke Taif cari bantuan. Ternyata di Taif pun diusir. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah kemana? Ke Madinah. Baru apa? Disambut. Seperti yang kita sebutkan di awal. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu senantiasa ada dalam kehidupan. Jika kita tidak mendapatkan dari orang-orang yang terdekat kita, Allah akan hadirkan cinta, kasih sayang, perhatian, kebaikan dari orang-orang yang lain. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa diliputi kenikmatan kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 10, ya, maka sebelum kita tutup kajian kita, ada pertanyaan. Bentar Bu, disiapkan hadiah. Ini saya nggak tahu hadiahnya untuk yang menjawab atau ini pertanyaan. Namun tafadhol. Tafadhol, ada mic, mic. Ada mic. Ya. Lalu. Nah. Biar yang lain juga mendengar. Nah. Dalam ilmu takwil mimpi itu kita sebagai manusia harus mempelajarinya. Dan apakah kita harus percaya kepada mimpi itu? Nah, di sini jelaskan bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Nah, bagaimana arti mimpi bagi kita manusia? Nah, bukankah jika kita mempercayai suatu mimpi itu termasuk syirik atau tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertama, mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Adapun mimpinya kita terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang mimpi karena terbayang-bayang sebelumnya. Ingin beli sesuatu namun belum kesampaian, sampai ke bawah mimpi. Yang kedua, mimpi beneran. Maka jika mimpi yang buruk, tidak usah diceritakan, minta perlindungan kepada Allah. Jika mimpi kebaikan, berdoa. Semoga Allah perkenankan.
Yang kedua, takwil mimpi ada bagi orang-orang yang Allah kasih ilmu dalam mentakwil mimpi. Seperti nanti disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf. Nanti di akhir Nabi Yusuf di penjara, kemudian didatangi 2 orang, mimpi. Dan sebelumnya rajanya juga mimpi. Ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan yang kurus. Biasanya yang makan siapa? Yang makan banyak. Ini kebalik, sapi yang gemuk dimakan yang kurus. Nanti ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Siapa yang mengajari Nabi Yusuf takwil mimpi? Allah. Sehingga ya, bagi yang punya ilmu takwil mimpi silahkan. Tapi harus berdasarkan apa? Ayat Quran dan hadis. Saya contoh. Bukan contoh nih, ada kisah. Dan tadi, jika dalam keburukan mohon perlindungan kepada Allah. Dan tidak perlu diceritakan. Dan jangan takut. Kenapa? Segala sesuatu yang telah Allah gariskan tidak akan meleset. Sesuatu yang tidak Allah gariskan tidak akan mengenai. Kisah saja. Ada seorang raja, Malikun min malakiz zaman. Malikun min mulukiz zaman. Ada seorang raja yang dia bermimpi. Mimpinya berulang kali, tidak sekali 2 kali, berulang kali. Apa mimpinya? Melihat giginya rontok. Namun ketika dia bangun, masih ada. Dan itu berulang kali. Akhirnya si raja mendatangkan mufassir pentakwil mimpi. Dan semua ahli takwil sudah tahu, sudah paham maksud mimpinya apa. Maksudnya apa arti mimpinya. Maka didatangkan penafsir yang pertama. Apa arti mimpinya? Wahai raja, sesungguhnya semua keluargamu akan mati di matamu, engkau melihatnya. Kira-kira mengerikan nggak? Semua keluargamu akan wafat dan engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Raja dibikin sedih, dibikin kesel, nggak terima. Tolong ini tangkap, penjarakan. Raja dikasih jawaban nggak menyenangkan, penjara. Akhirnya nggak terima, masih tidak puas, datangkan mimpi yang kedua. Didatangkan pentakwil yang kedua, apa jawabannya? Sama. Wahai raja, sesungguhnya apa? 1 persatu keluargamu akan wafat di hadapan 1 persatu. Kalau yang pertama apa? Semuanya sekaligus. Yang kedua 1 persatu. Raja pun masih bikin kesalahan. Tangkap, penjarakan. Raja pentakwil yang ketiga mikir ya. Kalau saya jawab yang pertama di penjara. Saya jawab kedua juga di penjara. Akhirnya apa? Oke. Sambil jawab, sambil gemeter. Wahai raja, absyir, bergembiralah. Gembira, ini apa? Kabar gembira. Bahwasanya umurmu nanti yang paling panjang di antara keluargamu. Bergembiralah, bergembira. Raja pun apa? Masya Allah, ini kabar gembira yang luar biasa. Saya akan apa? Panjang umurnya dari semua keluarga saya. Maksudnya apa? Yang pertama dan kedua di penjara, yang ini dapat hadiah. Langsung dikasih harta banyak sama raja. Hasilnya kan sama ya. Apa yang beda? Cara. Terkadang sesuatu yang baik itu menjadi rusak karena apa? Penyampaian. Cara. Apa bedanya 1, 2, dan 3? Sama. Semua keluarganya akan mati sebelum dia wafat. Namun apa? Yang terakhir, absyir ya raja. Gembiralah. Kenapa? Umurmu akan dipanjangkan. Ini Mbak. Kadang gitu. Ibu nggak bisa-bisa ya.
Nggak paham ya? Tanda Allah mencintai. Padahal apa ya itu? Ibu ikut kelas tahsin ya, nggak lulus kan? Ini adalah apa? Kesuksesan yang tertunda. Sama tapi apa? Tadi. Coba kalau ya Allah ibu sudah berapa tahun di kelas tahsin nggak naik kelas ibu. Semakin down. Yang ketika Pak, Masya Allah, bukti apa? Allah, ustadzahnya, teman-temannya, Allah mencintai ibu di Iqra jilid 1. Sampai apa? Kitab Iqra jilid 1-nya pun nggak mau lepas dari ibu. Kalau tidak mencintai, udah langsung apa? Disuruh naik ke level yang 2, level 3. Tapi karena apa? Cintanya. Gak hanya ustadzahnya, gak hanya Allah, sampai kitab Iqra-nya sangat mencintai ibu. Intinya apa? Sama kan? Namun uslub, metode, cara dalam menyampaikan. Demikian. Sehingga apa? Tidak harus. Tidak harus. Namun kalau ingin tahu, ya boleh. Sesuatu ilmu yang baik jika dipelajari kebaikan. Dan itu apa? Diserahkan kepada ahlinya. Kalau tidak tahu, ya sudah diam. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, sikap yang paling baik apa? Diam. Kemudian minta Allah kebaikan. Berdoa kepada Allah minta kebaikan. Dan sebab diantara seseorang dijauhkan dari mara bahaya dengan apa? Doa. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang ada di catatan para malaikat. Takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir bisa dirubah dengan silaturahim. Takdir bisa dirubah dengan sedekah. Takdir yang ada pada catatan para malaikat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga ibu-ibu semuanya mendapatkan mimpi yang indah. Jadi umurnya tambah panjang nanti. Rebo. Satu lagi. Nah. Rebo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sifat iri. Nah. Lintas. Ada? Bahkan saya. Yang pasti. Lintas. Nah. Karena saya melihat anak saya sebagai orang tua kan memang anak saya ajarkan sendiri. Ajarkan? Saya ajarkan sendiri belajar. Oh, sendiri belajar. Oke. Nah. Lintas. Karena saya melihat anak saya kasihan. Lintas. Jadi saya nggak terlalu lokalitas dalam mengajar. Karena saya melihat dia seperti itu, jadi saya Berarti ibu mengurangi mengajarkan dia biar
Baik. Waalaikumsalam. Pertama, segala sesuatu kebaikan itu adalah dari Allah. Jadi kita harus senantiasa ingat dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam dan doa Dzulqarnain. Hadza min fadli Rabbi. Semua bentuk karunia kecerdasan, kenikmatan, harta, kesehatan, kemudahan, semua adalah semata-mata dari Allah. Kemudian kita mencoba untuk merawat, menjaga. Di antara bentuk merawat, menjaga nikmat dengan bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian apa? Minta tambahan agar Allah berikan tambahan kebaikan. Kemudian apa? Jika merasa ada sesuatu madharat, maka minta perlindungan kepada Allah. Was-was kayaknya ada mudarat seperti dan seperti itu. Untuk menjaga boleh, waspada. Namun berlebihan akhirnya apa? Justru mengurangi akhirnya apa? Meninggalkan, kurang tepat. Kenapa? Jika seseorang dikasih kenikmatan, bersyukur kepada Allah, minta perlindungan dijaga dan dirawat. Dan ketika terjadi sesuatu harus kita yakinkan pada diri bahwasanya tidak ada sesuatu yang menimpa melainkan dengan takdir Allah. Maka di antara ain itu ada penyakit sihir mata, kemudian apa penyakit hasad itu ada. Namun apa yang perlu kita kuatkan bukan kepada rasa takut kepada ain dan hasad. Namun kita harus menguatkan dari sisi keyakinan kita, keimanan kita. Segala sesuatu yang Allah gariskan tidak akan meleset. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan tidak akan menimpa. Dan tetap dengan menjaga biar tidak menimpa. Dengan apa diantaranya? Dengan doa-doa pagi dan petang. Membacakan ayat-ayat kursi. Menjauhi dari tidak banyak cerita kepada orang lain. Kemudian menjauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kenikmatan ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apa makna fahadis? Memuji Allah. Di antara bentuk memuji Allah dengan berdoa. Berdoa kepada Allah. Jika Allah sudah ingin berikan kebaikanmu, meskipun semua di muka bumi ingin menghalangi, tidak akan bisa. Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jika Allah menghalangi, tidak akan bisa memberi. Jika Allah beri, gak ada yang bisa menolak. Seandainya seluruh manusia berkumpul memberikan mudarat, kalau gak takdirkan, gak akan menimpa. Sehingga kuatkan dari sisi keimanan dengan takdir Allah. Dan pelihara kebaikan itu dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Nabi Yusuf ketika mimpi apa mimpinya? Nanti jadi punya kerajaan, nanti punya apa? Wahyu. Menjadi seorang nabi. Dimusuhi, tetap dimusuhi. Sampai apa? Dia harus dijauhkan dari bapaknya, dijauhkan dari keluarganya. Melewati ujian demi ujian. Namun endingnya apa? Tetap. Kebaikan itu tetap akan sampai kepada Nabi Yusuf. Meskipun semuanya benci, suka-suka. Dan Allah kembalikan keluarga besarnya kembali lagi. Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi, kenikmatan yang besar. Keluarga Quraisy membencinya sampai diusir ke Madinah. Kenabian yang tetap terjadi. Kerasulan yang tetap terjadi. Dan akhirnya kembali lagi kepada orang Quraisy. Yang dulunya membenci, akhirnya mencintai. Sehingga pesan saya, jaga kebaikannya. Ain hasad itu ada. Namun jangan takut yang berlebihan. Justru apa? Kuatkan keimanan dan akidah. Dan bacalah di antara doa-doa pagi dan petang. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Satu lagi ya Ustaz. Saya ini biasanya kan mimpi banyak di masyarakat
sekitar ya. Katanya nih kalau di kendaraan mau sakit gitu Ustaz. Terus katanya kalau misalnya mimpi dikasih anak dapat rezeki. Nah itu maksudnya yang mencetuskan itu siapa sih Ustaz? Maksudnya apakah ulama, apakah orang-orang yang seperti apa? Dan mayoritas masyarakat itu banyak yang percaya dengan hal seperti itu Ustaz. Gitu. Maka sikap yang benar tadi, jika kita tidak tahu sumber dan ilmunya, diam, stop. Kalau memang ada sumbernya dan benar ada nas Quran dan hadisnya, silahkan. Tapi tetap mohon perlindungan kepada Allah. Dan tidak semua yang kita dengar itu harus dipercaya. Kembalikan pada sumbernya. Intinya apa? Jika mimpi yang buruk minta perlindungan, jika mimpi yang baik mohon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.